Saat ini kita akan mulai. Terima kasih untuk adik-adik yang bagian Zoom-Zooman ini ya. Terus setia menampilkan Zoom-nya untuk ibadah Rabu dan hari ini Kamis. Kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita ambil saat teduh. Mari Bapak Ibu kita berikan waktu untuk Ini mantap banget ini. Ya, mari kita mulai ibadah kita. Kita memasuki panggilan beribadah dengan berbalas. Bukan bagus bang. Kakak jangan main dulu Kak. Iya iya. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah saatnya kita datang kepada Allah untuk menikmati bait-Nya yang kudus. Amin. Kita akan sambut Khotbah dan Salam ini dengan menyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Yuk, Bu, masih di kedengeran. Ya. Baik, kita berdoa. Kita mau ucapan syukur pada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini kami sudah boleh berkumpul melalui Zoom dalam ibadah kategorial. Terima kasih Tuhan. Masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami bertemu malam hari ini untuk mendengarkan firman dan juga menyanyikan lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ataupun belum bisa bergabung dalam Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada menjaga, memelihara juga di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami percaya ibadah kami malam hari ini dan doa syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puja, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, nyanyian doa syukur kita sambut dengan nyanyian bersama Seperti Rusa Rindu Sungai.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mulai untuk perenungan kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir. Kiranya Tuhan menyerta dan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Biarlah firman itu boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, menuntun kami, dan bahkan juga membimbing kami di jalan-jalan hidup kami. Urapi kami dengan firman, dengan roh-Mu Tuhan, agar kami pun juga boleh dengan sungguh mendengarkannya, dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Permulaan Penderitaan. Ya, permulaan penderitaan. Begini katanya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan
penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Secara demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali menemukan tanda-tanda lalu lintas. Bahkan peringatan-peringatan bahaya. Apakah itu karena jalan menurun dan licin? Ataukah mungkin jalan yang berbatu? Ataupun juga banyak kecelakaan, maka polisi ataupun juga pengelola jalan sudah memberikan peringatan-peringatan tertentu. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau ke Parangtritis misalnya ya, di Parangtritis itu ada pengumuman besar, tidak boleh berenang. Itu kan orang dengan berbagai macam bahasa, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris pasti, ada bahasa Indonesia pasti. Itu dengan bahasa Italia atau Portugis, orang mengatakan tidak boleh berenang karena pantai Parangtritis itu termasuk pantai yang paling berbahaya. Kenapa, saudara? Orang memberikan peringatan sebelum terjadi bahaya. Ya, kalau sudah terjadi bahaya, maka peringatan itu nggak akan penting, nggak ada gunanya juga. Untuk apa diingetin, orang sudah terjadi kok. Nah, tetapi justru ketika orang diingatkan, orang diberi peringatan adalah supaya sesuatu yang fatal, sesuatu yang tidak baik, sesuatu kecelakaan atau sesuatu itu tidak terjadi kepada orang itu. Karena itu diperingatkan. Karena itu diingatkan, awas, hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini dan seperti itu. Artinya bahaya fatal itu pun juga bisa dihindari kalau kita memang mewaspadainya. Karena itu peringatan-peringatan itu, tanda peringatan itu menjadi sangat penting. Supaya kita tidak jatuh ke dalam musibah. Supaya musibah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Supaya kita pun juga bisa menghindar dari bahaya. Meskipun begitu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi toh kita seringkali mengalami bahaya juga. Toh kita pun juga seringkali mengalami celaka juga padahal kita sudah diperingatkan. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan yang sudah diperingatkan aja juga kita jatuh kena musibah, apalagi kalau tidak. Karena itu saudara melalui firman Tuhan kita pada saat ini, apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Tuhan Yesus sejak awal dia sudah memperingatkan murid-muridnya. Yang dia peringatkan, saudara, adalah sebuah kalimat ayatnya yang ke-8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah tiba, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi pada intinya, apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat ini adalah kata kuncinya waspada. Yang mewaspadai, waspada terhadap bahaya, waspada terhadap ancaman, waspada juga terhadap penyesatan. Bahkan waspada juga terhadap berbagai macam ya angin-angin pengajaran. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang Tuhan Yesus tidak menyebut pokok ajaran yang seperti apa. Tuhan Yesus pun juga tidak menyebut siapa yang dimaksud. Tuhan Yesus pun juga tidak menyebut
Ya, lalu kemudian macam apa yang kemudian yang disebutkan, ya sesuatu yang menyesatkan itu. Memang tidak dikatakan. Tuhan Yesus memang tidak terbuka untuk itu, tetapi Yesus membuka diri untuk pengertian-pengertian yang berbeda. Tetapi pada intinya, saudara, yang Tuhan Yesus mau katakan adalah bahwa kalau misalnya ancaman-ancaman itu pun juga atas nama Allah atau atas nama Tuhan, maka itu yang perlu kemudian diwaspadai. Ya, saudara, karena ayat ke-9 mengatakan supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang datang memakai namaku. Memakai namaku itu berarti atas nama Allah. Ya, orang atas nama Allah. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini orang bisa menggunakan agama atau menggunakan nama Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan bahkan tidak sedikit orang menggunakan nama Allah dan juga menggunakan agama untuk menipu, untuk membohongi orang lain. Dan bahkan tidak jarang atas nama agama orang pun juga lalu kemudian menyesatkan orang. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau katakan pada saat ini, yang pertama adalah supaya kita selalu waspada. Ya, lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, waspada terhadap apa? Kalau orang bicara tentang berbagai macam situasi-situasi yang tidak enak dan tidak nyaman, maka Tuhan Yesus pun juga mulai dari ayat yang ke-10, dia mau mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi dan berbagai macam sakit, penyakit, lalu wabah penyakit, lalu kemudian berbagai macam tanda-tanda dahsyat dari langit. Tapi itu belum akhir dari segala sesuatu. Tetapi, dan bahkan yang paling mengerikan bahwa di tengah-tengah pandemik, ataupun juga di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah berbagai macam krisis yang terjadi, maka anak-anak Tuhan ini pun juga akan mengalami tantangan yang juga lebih berat. Dan anak-anak Tuhan tidak berarti dia akan mengalami tantangan yang lebih ringan. Tetapi tantangan yang dihadapi juga tetap adalah tantangan yang berat. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mau mengatakan, meskipun di tengah-tengah berbagai macam bencana, meskipun di tengah-tengah wabah, sakit, penyakit, meskipun di tengah-tengah ancaman bahaya sekalipun, maka Tuhan Yesus selalu menyertai dan memimpin kita. Bahkan, ya situasi-situasi yang tidak baik itu adalah kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Itu ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 mengatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal itu merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dan aku akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Ya, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh siapapun. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak kita semua mengalami situasi hidup yang tidak nyaman. Ya, perenungan dalam kapan itu, kita semua mengalami ombak dan gelombang yang sama. Tapi kita beda perahu. Perahu kita berbeda-beda. Artinya saudara kita pun juga mengalami bahaya, mengalami ancaman, mengalami wabah, mengalami sakit penyakit, dan penderitaan yang sama. Ada banyak orang-orang anggota-anggota jemaat kita dan juga orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, juga wafat meninggalkan kita oleh karena bahaya sakit penyakit ini. Tapi saudara, semuanya ini yang membuat kita beda. Kita harus membuat kita berbeda. Bahwa semuanya ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.
menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, menyaksikan penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan bahkan kuasa dari Tuhan pun juga akan memampukan kita untuk kita mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga ini adalah sebuah proses hidup, ya semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita apapun juga bisa kita rasakan dan kita bisa terjadi dalam hidup kita, entahkah itu adalah kelegaan atau pergumulan, kesehatan atau sakit penyakit, keselamatan atau mungkin juga bahkan kecelakaan. Kita semua bisa mengalami dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang paling utama yang Tuhan mau, di tengah-tengah segala situasi apapun, kita diajar dan belajar untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Langsung doa syafaat, Pak. Oke. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Ada pokok doa lain Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semua sehat selalu ya. Amin. Ya, baik kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau memberikan peringatan, Engkau pun juga memberikan tanda agar kami pun juga bisa waspada dan mewaspadai berbagai macam bahaya dan ancaman-ancaman yang ada. Tapi kami punya Tuhan yang menjadi gembala agung, yang selalu menjagai dan selalu melindungi kami dan selalu menuntun kami. Bahkan di tengah-tengah berbagai macam bahaya dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, pertolongan Tuhan boleh selalu menjadi nyata. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di saat ini sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Murniati dan juga Ibu Ria yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Mitra Timur. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan boleh selalu menyertai, agar jamaah Tuhan juga boleh memulihkan kembali baik Ibu Ria dan juga Ibu Murniati. Kami yakin, kami percaya cinta Tuhan boleh menolong mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Wiwi. Tuhan boleh sertai dan jamahan kasih Tuhan akan menguatkan dia sehingga kakinya boleh kembali dipulihkan, dia boleh kembali beraktivitas, dia boleh kembali melakukan banyak perkara dan bahkan dalam karya dan pelayanan dimanapun Tuhan mereka berada, mereka boleh tetap melakukan yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Aminah Bayin, Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga adalah yang selalu hadir dalam hidupnya, juga bagi Bapak Polman, bagi Bapak Sutarjo, dan juga Saudari Noelani, Eliana, Tuhan juga berkati, sehingga pemulihan boleh menjadi sempurna. Mereka boleh kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Dan di tengah-tengah bencana dan musibah Corona ini, Tuhan, yang terjadi di semua bagian dunia, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberkati, sehingga kami pun juga boleh sungguh-sungguh merasakan cinta Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Kami boleh menaruh pengharapan kami dan juga masa depan kami. Kami mau mempertaruhkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi gembala agung kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Doa syafaatnya. Kita saatnya memberikan persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan dan kita sampaikan pada hari Minggu atau melalui transfer ke rekening Ibu Rita Tamburian. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum persembahan kita kumpulkan ayat pengantar persembahan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan akan kita kumpulkan dengan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Ya, doa persembahan. Kami persilakan Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Iya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tak hentinya kami bersyukur Tuhan karena siapakah kami ini, bagaimanakah kami ini, Engkau tetap setia menolong, memampukan, bahkan memberkati dalam berbagai hal. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan dan ini kami ungkapkan melalui pengumpulan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan ini, biarlah ini boleh menjadikan alat untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami serahkan Tuhan, terlebih ajari kami untuk dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadirat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan salah dan dosa kami, biar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Kita akan tutup ibadah kita dengan nyanyian penutup, Engkaulah kekuatanku. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Saat kita menerima berkat Tuhan, Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih Bapak.